Si 7 orang. Kalian udah coba belum yang itu, yang Gmail dari kementerian itu? Sudah ada yang mencoba? Mencoba apa ya, Bu? Gmail dari Kemendikbud yang belajar.id itu loh. Mungkin udah pernah tuh wali kelasnya bagiin, tapi nggak diaktifin ya. Terima kasih ya sudah open kamera. Ada Diva, ada Nadira, jadi kelihatan tuh wajah kalian. Selama ini Ibu nggak pernah ketemu ya. Mungkin pernah ketemu, ada yang pernah lihat Ibu nggak? Nggak ada yang pernah ketemu Ibu. Sebentar, ada mau masuk. Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Kansa. Wah, Kansa lucu ininya ya, latar belakangnya. Apaan tuh, pisang ya? Pisang lagi belajar, Kansa. Yang pede ya sayangnya, yang pede, nggak apa-apa. Kan lagi belajar. Masih menunggu yang kumpul. Gambar Ibu agak ini nggak? Lambat gerakannya nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya ya. Sinyal. Bulat kalau gambar kalian ini nggak terlalu lambat gerakannya, tapi kalau Ibu kok lambat ya? Ini masih 18 orang lagi, pada kemana ya? Ada Kaila. Ada Dinda. Oke, kita mulai aja ya. Nunggu teman-teman kalian muncul semuanya. Masih 20 lagi. Baru selesai banget belajarnya. Baru selesai belajarnya anak-anak ya. Si Altaf mana? Altaf atau Altar tuh? Hadir, Bu. Iya.
hadir. Mana nih masih 22 orang? Ada yang keluar lagi malahan ya. Mungkin sinyalnya, Bu. Sinyal ya. Sebentar, kok nggak bisa ya? Bentar. Record meeting. Ada yang mengganggu. Sekarang udah 27, masih ada yang belum hadir ya. Sudah ada kan di Google Classroom-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, Sudah, Bu. sebentar. Tapi belum Ibu bagikan ya, bentar ya, sebentar nak. Maaf banget. Oke, kita mulai ya. Ops, sebentar. Ini masih ada nih, berapa orang lagi nih? Masih 29 orang, harusnya ada 30 minimal ya. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi, selamat bergabung kembali di mata pelajaran IPA. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Semuanya sehat ya?
Sehat, Bu. Semuanya sehat, masih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, kita masih diberi kesehatan. Hari ini masih bisa kumpul di Jimit. Banyak dari teman kalian yang ingin berkumpul tapi nggak bisa, ya kan? Nah, untuk memeriksa kesiapan kita, coba perhatikan suara ibu jelas nggak? Jelas, Bu. Iya, Jelas, Bu. berarti suara ibu jelas ya. Wajah ibu jelas juga kan? Jelas, Bu. Jelas. Jelas, tidak Jelas, ada. Bu. Iya, siap. Tidak ada yang ini ya, tidak ada yang kesusahan nanti untuk berbicara dan membagikan suara ya. Ada di sini yang nggak bisa ini speakernya hidup? Bisa semua? Coba dulu dicoba. Hidupin speakernya. Bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, Bisa, Bu. kita lihat dulu semuanya yang bergabung sekarang 29 orang. Ada 1 orang yang tidak bisa bergabung ya, karena keadaan tidak sehat. Nah, kita mulai saja. Sebentar, Ibu periksa aja dulu ya. Sebentar saja Ibu periksa siapa aja sih yang udah bergabung di kelas kita ini. Ada Adin, ada Adinda, Ahmad, Akaila, Arya, Dinda, Diva, Estu, Fidela, Kaila ada 2 nih, Kintania, Salsabila, ada Altaf, Nadira, Naila, Nazwa, Nindi, Nur Cahya, Peranda Safira, Rafa, Raihan, Rianti, Rina, Syahril, Seril, Siti Fauziyah, Safia ya, Zahra, dan Zulfikar. Oke deh, terima kasih anak-anak sudah bergabung pada hari ini di meeting kali ini ya. Yang lainnya bisa buka ininya nggak? Bisa buka kameranya nggak? Ibu minta tolong dong, supaya Ibu lihat kondisi kalian bagaimana di sana. Ada yang kesusahan buka ini kamera? Ada yang kesusahan? Ada yang susah buka kamera nggak? Ini ada berapa orang nih yang belum muncul nih? Kaila belum muncul nih. Kenapa Kaila? Halo? Suara Ibu kedengaran nggak? Kedengaran, Bu. Bu. Iya. Kedengaran ya, ini masih ada yang belum buka kamera. Ini kenapa? Ada masalah? Ada masalah nggak? Ada masalah tidak? Rina juga mati. Altaf mati. Kenapa Altaf? Rina, ada masalah nggak? Saya nyala kok, Bu. Saya nyala, Bu. Saya nyala, Bu. Mungkin karena biarin aja. Mungkin karena ini ya, mungkin karena sinyal sedang tidak bersahabat. Memang sinyal ini kadang-kadang dia jadi sahabat kita, kadangnya seperti itulah dia ya. Kita lanjut saja dulu berdoa. Silahkan Altaf dipimpin doanya hari ini. Baik, Bu. Mari teman-teman semua kita awali pelajaran ini dengan berdoa. Ulang. Mari teman-teman semua mari kita mengawali pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sudah berdoa kita tadi. Mudah-mudahan hari ini lancar semua kegiatan kita, kemudian mendapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ilmu itu berasal dari Allah ya. Kalian juga nyerap karena ada ridho dari ilahi ya. Kemudian kita lanjut, kita lihat dulu nih tayangan berikut ini. Sebentar, Ibu bagikan layar.
Membagikan layar sebentar ini ya. Semuanya masih bersemangat kan? Ada yang ngantuk itu? Kurang tidur tadi malam? Mari anak-anak ya, kita kumpulkan semangat kita lagi demi masa depan yang cerah. Karena ibu yakin nanti kalian di masa depan bakal jadi pengganti ibu. Bakal ada yang jadi guru, nanti ibu tua ada perawat dan dokter ibu nih. Salah satunya pasti ya insya Allah. Kemudian ada juga nanti jadi anggota DPR, DPRD, masa jadi apa namanya? Nggak bisa jaga kesehatan ya. Padahal kita nanti jadi pemimpin bangsa di masa depan. Wah, nggak tahu juga nih, bisa aja tiba-tiba nanti di tahun sekian 2040 2040 masih kemudaan kalian ya. 2050 deh, mungkin ada yang jadi presiden di sini. Kan ibu nggak tahu nasib kalian nanti di masa depan. Jadi yang paling penting adalah kita berusaha dan bekerja, berdoa, belajar demi masa depan yang cerah. Karena ingat, Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum tersebut sendiri yang merubahnya, berusaha mengubahnya. Lakukan usaha sebaik mungkin. Biarkan Tuhan yang memberikan nanti hasilnya sesuai dengan yang kalian usahakan. Nah, sekarang sudah tampak belum layar ibu di HP kalian atau di gadget kalian? Bu. Sudah tampak ya? Oke. Kita lihat dulu. Aduh, agak lambat juga ya loadingnya. Bersabar. Aduh. Sebentar ya. Sebentar ya. Ini agak lambat loadingnya. Tadi udah kebuka ketutup lagi. Tuh, sebentar ya. Sudah muncul belum, Nak? PowerPoint-nya? Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Sebentar, bersabar. Iya.
Iya, sekarang sudah kelihatan ya? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Sudah, Bu. Seperti janji Ibu kemarin ya, kita bakal belajar tentang kelainan dan gangguan fisik yang terjadi pada sistem gerak tubuh kita. Nah, kalau kemarin kita udah belajar tentang tulang, tentang otot, tentang sendi. Nah, sekarang kita mau lihat nih, apa saja sih bentuk kelainan yang terjadi pada sistem tulang ini. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu tujuan belajar kita pada hari ini. Tujuan kita yaitu mengidentifikasi gangguan yang berhubungan dengan sistem gerak. Jadi dari gambar, dari informasi, kalian mengidentifikasi gangguan yang terjadi pada sistem gerak. Kemudian juga kalian analisis nih, apa saja sih upaya yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak tersebut. Nah, di akhir nanti kalian harus merangkum hasil penelusuran informasi kalian dalam bentuk tabel. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini anak-anak ya. Coba perhatikan dulu. Yang pertama ini ada gambar. Yang Ibu tunjuk gambar? Gambar apa? Fraktura atau patah tulang. Kemudian nih ada satu lagi nih, apa nih sebenarnya nih kelainan bawaan sejak lahir? Ini seperti polio ya anak-anak ya, atau rakitis ini sebenarnya. Coba lihat lagi ya. Nah, kalau dilihat fraktura aja dulu deh. Dilihat fraktura. Yang dilihat fraktura itu perhatikan gambar dari tulangnya. Apa yang terjadi pada tulang di fraktura itu? Patah. Ada patah tulang. Ada patah tulang. Jadi nanti setelah kalian mempelajari pelajaran ini ya. Nah, sekali lagi lihat dulu gambar yang ini. Ini bentuk gangguan yang terjadi pada tulang belakang. Coba lihat dulu rangkaian dari tulang dari gambar satu ini. Membengkok ke depan atau membengkok ke belakang ini? Lordosis? Ke depan, Bu. Ke depan. Kalau kyphosis? Ke belakang bengkoknya ya, tapi badan kita akhirnya ke depan majunya ya. Kemudian skoliosis ada yang ke samping. Jadi kelainan-kelainan pada tubuh itu ada yang bentuknya seperti ini. Seperti ini, coba lihat massa tulangnya berkurang. Lihat lagi. Nih, artritis. Nah, ini lebih ke sendi. Nah, ada kram, ada polio, nih. Ada polio. Nah, jadi setelah mempelajari pelajaran pada hari ini, kalian tuh bakalan tahu bahwa ada kelainan-kelainan tulang yang bisa terbentuk ya, tidak hanya dari penyakit dari luar. Misalnya polio itu kan dari luar ya, ada virus gitu, virus polio. Nah, tapi ada juga yang terbentuk karena kebiasaan tubuh kalian dari kecil. Dari kecil tubuh kalian tuh sudah terlalu sering misalnya membungkuk ya, ini yang paling sering terjadi nih yang kyphosis. Kalian kalau misalnya di sekolah ya, duduk, meja kalian pasti lebih tinggi dari kalian atau lebih pendek? Seukuran Lebih mana tinggi. sih biasanya? Lebih pendek? Ya, lebih pendek. Ukurannya semana sih? Seberapa tinggi sih, sampai dada nggak? Enggak, Bu. Enggak. Nah, biasanya kalau kalian menulis, membungkuk kan? Membungkuk tidak? Rata-rata membungkuk kan? Ada yang enggak ya, masih bisa mempertahankan posisi tubuhnya kemudian menulis. Tapi ada juga beberapa orang yang biasanya membungkuk. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini bisa membuat tulang kalian itu berubah strukturnya menjadi kelainan. Nah, jadi Ibu berharap nanti setelah belajar hari ini kalian tuh akan tahu apa sih yang harus kita lakukan untuk menghindari kelainan-kelainan yang akan terjadi pada tubuh kita apabila kita mempunyai kebiasaan posisi tubuh yang merusak struktur dari tulang. Bahkan fungsinya jadi berubah fungsinya. Nah, untuk itu nanti setelah ini silahkan kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu siapkan
di Google Classroom. Sudah tahu kan? Sudah melihat kan di Google Classroom? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Dikerjakan kembali secara berkelompok, ya, secara berkelompok kalian kerjakan. Nanti di setiap sudah Ibu di setiap pengumuman yang Ibu berikan kan sudah ada tuh yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Coba nanti setelah nanti dijawab LKPD-nya bersama-sama, coba perhatikan akan ada muncul pertanyaan yang harus kalian diskusikan di situ. Nah, komenlah semuanya anggota kelompok menurut kalian apa yang terjadi, apa yang nanti bisa menjawab pertanyaan Ibu. Silahkan semuanya mundur dulu dari Google Classroom, bukan Google Classroom ya, maksudnya Gmeet. Nah, nanti bekerja bersama di Google Classroom sesuai dengan kelompoknya. Nah, bagi kelompok yang memiliki kendala, nanti komen ya di bagian kelompok kalian, kan udah ada tuh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, jangan lari ke kelompok lain ya. Nanti komen misalnya Bu nggak bisa dibuka atau bagaimana, nanti hubungi Ibu supaya Ibu bisa. Oke, sip. Sudah ada yang angkat tangan tadi ya, sip. Oke, silakan anak-anak semuanya boleh keluar dulu. Nanti gabung kembali ke sini ya. Bagi yang masih bisa tergabung ke sini ya biarin aja bergabung ya. Tapi kalau bagi yang nggak bisa ya keluar dulu, nanti bergabung lagi. Oke, silahkan. Bu Dila, saya mau tanya. Ya, siap Rina. Gabung ke sini lagi jam berapa ya, Bu? Oh ya, sampai lupa. Makasih banyak Rina sudah diingatkan ya. Kita cuman 15 menit nanti ngerjain LKPD atau 20 menit ya. Sekarang 10.50, nanti berarti 11:10 ya, kita kumpul lagi nanti di sini. Baik, Bu. Oke, Terima kasih, Bu. sama-sama. Silakan anak-anak bekerja dengan baik. Nanti 11:10 ya, kita kumpul lagi di sini, kita diskusikan materi kita pada hari ini. Lakukan dengan baik ya. Semangat semuanya. Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti kumpul lagi. Bye. Silakan ya anak-anak ya. Ntar lihat hasil kerjanya. Ya, Bu Dila mungkin bisa sambil ditayangkan saja tampilan aktivitas di GCR-nya ya, biar Lambat, sambil terekam. Iya, siap Bu. Agak lambat Bu di laptop. Jadi saya ngerekamnya dari itu HP. Oh gitu? Iya, Oke, ini posisinya sudah record ini ya? udah Bu, udah posisi di record. Nggak tahu kenapa ini lambat banget. Hari ini malah lebih lambat lagi dari yang kemarin Bu. Oh, memang mungkin kayaknya jaringan tadi juga Bu Iwil sama kok. Bu Iwil juga tadi Ini juga banyak beberapa kali anak-anak. Ini hari ini juga loading. banyak.
Iya Bu, juga hari ini banyak anak-anak yang nggak bisa gabung, terus keluar masuk terus. Yang kemarin masih lumayan Bu, maksudnya udah masuk masih bisa ngikutin gitu. Ini ada yang keluar tadi, terus apa WA saya Bu, saya nggak bisa masuk kata gitu. Kayaknya jaringan deh Bu dari tadi saya. Iya, Udahlah. nggak apa-apa. Nah, ini kan barusan tampilan PowerPoint sudah bisa ya. Coba sekarang bisa sambil menampilkan ini dipresentasikan aja. Presentasikan untuk ke jendela Google Classroom-nya. Jadi Ibu bisa sambil merekam aktivitas di Classroom-nya, nanti kan bisa tampak ya Iya, siap. kalau versi Classroom seperti apa, karena barusan disampaikan ke anak-anak agar mereka ikut kegiatan di GCR-nya. Iya. Jadi sekarang tampilkan saja di GCR-nya Iya. agar nanti Jadi saya merekam. ngerekam pakai 2 gadget Bu, jadi kalau untuk aktivitas anak-anak itu pakai HP. Oh nggak kelihatan ya, jadi nggak kelihatan HP saya. Nggak ada, iya. Makanya nanti kan yang di recordnya kan di layar yang di sini. Iya siap Bu. Makanya pas itu nge-link kan Bu, biasanya ada 2, ada dari HP, ada yang dari laptop juga yang saya linkkan biasanya. Mungkin gini Bu Fadila bisa masuk dulu yang satunya lagi yang dari HP. Jadi nanti yang dari HP-nya yang tampilkan ke sini. Oh iya. Yang presentasi nanti Oh dari iya, HP. siap Bu ya. Mana dia ya? Biasanya nggak kayak gini banget lambatnya Bu. Yang pertama lambat banget, yang kedua kemarin agak lebih lumayan lancar, pas sekarang malah lebih lambat lagi, nggak tahu kenapa. Oh bunyi. Bentar. Dibuat jadi landscape aja ya. Ini LK bersama Bu Dila? Iya, LK bersama tapi belum ini ya, belum masuk anak-anak. Belum pada ngisi ya berarti. Kelompok satunya. Bentar Bu. Coba saya lihat dulu di kelompok 2. Silakan yang per kelompok ya anak-anaknya, ini masih ada yang bergabung nih. Diingatkan teman-temannya. Ini juga belum tampak mereka bekerja. Adin ada masalah nggak Adin? Sudah. Kaila ada masalah nggak?
Ada masalah nggak nak? Kok belum ada yang belum? Aku nggak bisa diedit, Bu. Kenapa sayang? Ya, Bu, sama ini nggak bisa diedit. Ya Allah, kenapa ya? Nggak bisa, jadinya nggak bisa kita ketik gitu, nggak bisa kita edit. Kelompok berapa itu nak? Kelompok 1. Yang kelompok 2 bisa nggak? Yang kelompok 2 bisa nggak nak? Ada yang bergabung di sini? Masih bergabung? Duh, kok jadi. Kelompok 2 juga belum ini, belum di grup ada yang bertanya nggak nak? Duh, tolong. Ini juga kelompok 3 kok belum ya? Sebentar Ibu lihat dulu. Kelompok 1 tadi ya? Kelompok 4 juga kok belum bergerak ya? Biasanya kalian cepet banget kemarin ya? Bentar ya, Ibu lihat dulu kenapa nggak bisa itu diakses ya. Bentar. Oh ya, dokumennya nggak bisa diedit. Bentar ya. Coba Ibu lihat dulu apa yang terjadi. Bentar ya nak ya. Duh ya Allah.
Ntar ya Ibu bagikan aja yang baru ya. Ibu bagikan yang baru ya nak ya. Oke, Bu. Agak mundur sedikit kita belajarnya nggak apa-apa ya. Ini juga jadinya lambat. Aduh. Mungkin kita jadinya agak lambat ya, tapi nggak apa-apa ya sayangnya. Aduh, lambat banget, astagfirullah. Coba yang kelompok 1 udah Ibu bagi, astagfirullah. Ini pula. Coba yang kelompok 1 udah Ibu bagiin, bisa nggak? Bisa nak? Bisa nggak nak? Adin? Sebentar, Bu, lagi dibikin Google dokumennya. Oh, berarti bisa ya? Kelompok 1 bisa ya? Udah bisa, Bu. Ya Allah, kenapa ya? Padahal udah Ibu bagikan, udah Ibu buka. Ya, edit aja ya semuanya. Mungkin kita jadi mundur ya sedikit ya anak-anak ya. Maaf ya. Ada lagi kelompok lain? Kelompok lain ada lagi nggak? Baca ya pengumuman di Classroom ya. Sebentar Ibu lihat dulu. Mana tahu ini udah bisa ya, yang kelompok lain ini bisa kali.
kelompok 2 juga kayaknya nggak bisa ya, belum muncul juga. Astagfirullah. Bismillah.
error tuh. Bisa nggak anak-anak? Ya Allah. Bisa ya? Raihan bisa nggak Raihan? Ya Bu, kenapa? Bisa kan dikerjakan? Belum tahu Bu, saya belum coba lagi. Hah? Belum coba Raihan? Naila gimana? Naila bisa nggak Naila? Naila? Iya Bu, bisa. Udah dikerjain tapi nggak bisa diedit di Google Classroom-nya. Kelompok 1 bisa ya, tapi kok ibu yang malah nggak bisa buka, ya Allah, astagfirullah. Oke. Ya. Bisa ya, udah ada nih. Oke. Lanjutkan. Oke. Di ini aja deh, Nak. Bisa kan diperpanjang itu apa ukuran kolomnya itu? Ya udah bisa ya. Postur tubuh yang salah. Oke. Nanti jangan lupa ya dilihat ini. Bentar. Ibu umumkan. Kelompok 4 kok belum ini? Oh, tapi udah diisi ya. Namanya belum muncul. Namanya jangan lupa ya anak-anak ya. Nama kalian, sayang. Gimana bukan sini nilainya nanti nih kalau nggak ada namanya. Kelompok 4 belum selesai. Silahkan. Masih ada nih. Iya Bu, ini tadi selesaiin. Siap.
Iya. Namanya jangan lupa ya anak-anak ya. Ini ada yang belum punya nama ini. Nama anggota kelompoknya atau ada yang hilang lagi? Nama penyakitnya jangan lupa ya dituliskan di bawah gambarnya. Kelompok 2 udah hampir selesai. Wah. Ada yang nggak kompak nih ya. Aduh. Iya, kelompok. Ya, Raihan, kelompok 4 udah tuh. Diisi Raihan. Ya, Bu. Tapi udah ada semua anggota kelompoknya ya. Ini kelompok 2 juga udah hampir selesai. Jangan lupa ya dijawab ya pertanyaan Ibu di Google Classroom, diperiksa-periksa Google Classroom-nya, Nak. Kadang-kadang ada yang ingin Ibu sampaikan. Berarti kelompok 2 udah. Kelompok 4.
Sudah selesai semua? Belum, Bu. Belum, Bu, sebentar. Iya, kelompok 1 udah kerja ya. Sepertinya udah semua ya. Kelompok 1 udah nih. Kita majukan ya kumpulnya, boleh ya? Nggak masalah, kalau belum selesai juga nggak masalah. Oh, udah semua nih. Dilebarkan ya ininya, apa namanya tuh, tabelnya kan bisa itu diedit ya nak ya. Silahkan diperhatikan pertanyaan di GCR ya. Ini satu lagi nih, kelompok 3, satu lagi tuh kelompok 3. Kelompok 3 iya, temannya ada yang nggak bisa datang tadi, nggak bisa gabung. Stop sharing dulu. Aduh, terima kasih banyak ya anak-anak ya, pasti udah dengan penuh perjuangan. Sekarang kita gabung aja ya. Ibu umumkan di GCR supaya gabung saja.
bergabung kembali ya. Oh, ini ada teman kita yang nggak bisa gabung, akhirnya gabung di kedua. Iya, nggak apa-apa. Iya, ada yang masih bekerja. Ini udah kumpul kembali kita ya. Aduh. Nah, sudah ada 28 orang. Semuanya bisa tes mic-nya dulu. Sudah bergabung semuanya. Ya, Bu. Alhamdulillah. Ya Bu, sudah bergabung Bu. Iya, terima kasih anak-anak ya. Maaf ya, tidak bisa edit tadi ya dokumennya. Padahal kemarin sudah Ibu buat, semua yang dapat dokumen itu bisa sebagai editor. Nggak tahu kenapa nih, ada masalah apa, tapi alhamdulillah sudah selesai juga ya akhirnya. Kalau yang belum selesai juga nggak masalah, nggak usah khawatir. Kita diskusikan saat ini. Nah, silahkan kepada langsung aja ya. Kita hemat waktu kita sekarang ini. Kepada kelompok 1, silahkan menampilkan pekerjaannya hari ini. Kelompok 1, silakan nak. Jangan malu-malu. Dinda kali? Dinda ada? Ayo Dinda. Dinda. Ada Dinda nggak? Atau Nazwa deh, Nazwa. Wawa. Nazwa. Nggak ada. Nazwa ada nih. Atau Adin deh, Adin. Adin masih bergabung kan? Ada 6 orang nih di kelompok 1. Ayo, enak. Adin. Sebentar Bu. Iya, siap. Yang bisa share screen, yang bisa open kamera, di open aja ya, dibuka aja ya, biar Ibu bisa lihat kalian semuanya. Bisa? Ayo sayang. Enak, udah bisa nih, kan kita cuma nampilin doang, kemudian membahas apa yang sudah kita dapatkan. Ayo Siti Fauzia, Evi juga boleh, Vi. Fidel deh, ini ada 6, mana satu pun nggak ada suaranya. Ayo nak. Ayo Adin. Lagi dicoba tapi nggak bisa. Bentar. Ya udah deh. Nanti giliran kelompok 1 ya. Ya udah deh, kita ke kelompok 2 aja deh. Kelompok 2 aja dulu. Kelompok 2, ayo. Coba ditampilin. Nanti coba lagi ya, Nak ya. Kelompok 1. Kelompok 2, coba Rina, Kaila, Adinda. Saya nggak bisa, Bu. Destu juga. Apa yang terjadi dengan laptopnya, dengan gadgetnya, Nak? Bu, saya yang Tahu, Bu, nggak bisa Oh iya. share. Boleh Kaila, ayo Kaila. Iya, Ayo Kaila. Ya. Iya. Ini kita lihat ya. Ada nggak sih yang biasa kalian lakukan sehingga merusak sistem gerak kalian? Sudah ada belum, Bu? Udah muncul. Oke. Coba lihat
Gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu apa nama penyakitnya, Kaila? Penyakit rakitis. Rakitis. Apa ciri-cirinya? Coba yang lain perhatikan, dengarkan. Apakah ada yang berbeda jawabannya? Bagaimana ciri-cirinya? Gimana, Nak? Gimana, Kaila? Bacain aja nggak apa-apa. Saya bacain ya. Iya, yang Cirinya tulang kaki tumbuh membengkok dan tertundanya pertumbuhan. tertundanya pertumbuhan. Cirinya tulang kaki membengkok dan tertundanya pertumbuhan. Kemudian penyebabnya kenapa ini? Penyakit ini terjadi karena kekurangan vitamin D dan fosfor. Iya, kekurangan vitamin D dan fosfor. Cara mencegahnya bagaimana? Dengan menambahkan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makanan. Iya, ini sebenarnya dari hamil juga ya, bagi semua ibu hamil sebaiknya itu semuanya berjemur di pagi hari. Sebenarnya apakah berjemur di pagi hari itu membentuk membuat kita bisa memproduksi vitamin D sebenarnya dalam tubuh? Apa sih sebenarnya fungsi dari berjemur itu? Semuanya boleh deh, siapa yang bisa menanggapi raise hand-nya, angkat tangannya. Ayo, siapa yang suka di sini berjemur? Yang sekali seminggu minimal lah, sekali seminggu berjemur nggak kalian? Menambah vitamin D yang didapat dari sinar matahari, Bu. Menambah vitamin D karena didapat dari sinar matahari. Nah, sebenarnya apakah benar ketika tubuh kita nyerap matahari nih, langsung terbentuk vitamin D dalam tubuh? Enggak ya, sebenarnya vitamin D itu ada dalam tubuh dalam bentuk provitamin, belum aktif. Makanya kita tuh disuruh berjemur di matahari biar vitamin D-nya itu aktif. Kemudian vitamin D ini apakah membentuk tulang? Tidak langsung membentuk tulang. Fungsi dari vitamin D itu supaya bisa provitamin D itu ketika kita berjemur itu provitamin D menjadi vitamin D. Kemudian vitamin D itu membantu kita dalam penyerapan kalsium dan fosfor sehingga tulang itu kuat dan terbentuk dengan baik. Nah, kalau yang seperti ini kan rickettsia ini, coba lihat. Tulangnya membengkok, volume tulangnya juga tidak proporsional kan? Bisa lihat nggak semuanya ini? Tidak proporsional. Bisa, Bu. Bisa, iya. Tidak proporsional kenapa? Karena kurangnya penyerapan kalsium disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Jadi pencegahannya? Yang pertama itu, kalau pencegahan apa saja sih yang harus kita lakukan kalau pencegahan? Sebelum terjadi nih di tubuh kita, apa yang harus kita lakukan? Berjemur, Mengkonsumsi vitamin D. Vitamin D. Boleh vitamin D. Mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung kalsium seperti susu. Kalian jangan takut dulu gemuk ya. Kan Ibu lihat juga di sini masih pada langsing juga sini rata-rata, nggak ada yang terlalu gemuk. Jadi jangan takut makan karena nanti juga kalian akan bertumbuh dan masa pertumbuhan juga masih ada. Nah, yang kedua coba perhatikan nih, Ibu maunya yang laki-laki nih. Yang nomor 2 nggak usah ganti-ganti dulu ya biar kita hemat waktunya. Laki-laki kelompok 3 deh, kelompok 3. Masih adakah laki-laki kelompok 3? Karena Arya coba. Iya, Bu. Dua Arya. Apa itu Arya? Bandingkan dengan pekerjaan kalian ya. Ini pekerjaan kelompok 2, bandingkan dengan pekerjaan kelompok kalian. Apa itu nomor 2? Penyakit apa, Arya? Osteoporosis.
penyakit osteoporosis. Apa itu penyakit osteoporosis? Coba lihat dari gambarnya dulu. Gambarnya dulu, apa yang terjadi pada tulang ini? Dari tulang yang pertama sampai ke tulang yang berikutnya itu apa yang terjadi? Semakin lama, semakin ke kanan semakin keropos tulangnya. Lihat kolomnya Padatannya kan? berkurang. Iya, semakin berkurang. Tampaknya itu jadi beruang-ruang, berongga-rongga, tidak terisi. Ya nggak? Iya, Bu. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Coba lihat. Kelompok 3 ada ininya kan, ada kerjanya kan, ini udah buka kerjanya nih. Atau kelompok 3 silahkan, yang kelompok 2 matiin dulu deh. Soalnya ini buat lihat agak berbeda sih yang kelompok 2 ini. Ayo kelompok 3 di apa dulu? Screen-nya dimatiin dulu kelompok 2, kelompok 3 ayo tampilin dulu, agak berbeda nih. Coba lihat kelompok 2 ya, agak berbeda tadi jawabannya daripada kelompok 3 nih. Apa sih itu osteoporosis sebenarnya? Kenapa sih terjadinya osteoporosis? Nih agak ada kelompok 3? Bisa munculin nggak kelompok 3? Bisa? Oh ya, Arya. Mantap Arya. Iya, Arya. Ini apa sih yang terjadi Arya? Coba lihat di kelompok 3 itu apa jawabannya tadi tuh. Ya Arya? Nggak kedengaran suaranya sayang. Ya nak, jangan di-mute. Jangan di-mute Arya. Iya Arya, lanjut Arya. Apa ini? Ya kenapa? Oh nggak kedengaran suara Arya ya? Udah bicara tapi nggak kedengaran di sini ya. Nggak apa-apa yang kelompok lain deh. Yang penting Arya udah nampilin kelompok anggota kelompok lain deh. Coba apa itu yang terjadi nak? Kelompok lain nih. Selain Arya kan ada ini, ada Nur Cahya, ada Nindi, ada Nadira. Ya sayang. Sebentar Bu, tulisannya nggak kelihatan. Coba lihat lagi ya. Di osteoporosis itu nggak bisa di ini ya. Ini masalahnya bukan karena kurang vitamin D lagi, tapi biasanya memang iya sih ada kaitannya. Tapi yang paling besar itu adalah ketika menua, maka massa tulang akan berkurang. Karena pembentukan materi-materi penyusunan tulang itu sudah berkurang karena metabolisme juga turun. Dilihat juga di sini kan ada juga yang tadi menampilkan bahwa ada kaitannya dengan hormon. Tadi di kelompok 2 dikaitkan dengan hormon. Memang benar, ketika sudah menua maka hormon berubah, metabolisme juga berubah dalam tubuh, sehingga sel-sel penyusun ataupun materi-materi yang menyusun sel tulang ini akan tidak maksimal lagi. Maka nanti akan terbentuk tuh, coba lihat aja tuh, akan terbentuk rongga-rongga yang tidak terisi lagi oleh materi-materi tulang di tubuh kita. Jadi sebelum ini terjadi, kita harus melakukan pencegahan dulu nih. Apa yang harus kamu lakukan di masa tua ini, di masa muda ini? Apa kira-kira untuk menguatkan tulang itu yang harus kita lakukan di masa muda ini? Selain mengkonsumsi makanan yang sehat untuk tulang, ada juga aktivitas yang namanya olahraga. Otot tulang juga diperkuat oleh olahraga. Ya, jadi metaboliknya tetap bekerja, metabolik tubuhnya. Nah, lanjut lagi,
nomor 3 kita iniin dulu ya, kita langkahin dulu. Nomor 4 deh, kelompok 1 tadi siapa yang nggak bisa jawab? Ini juga ibu pengennya laki-laki deh, soalnya ini yang harus ibu tekankan, biasanya anak-anak yang suka memacu adrenalin, melakukan kegiatan yang memacu adrenalin. Silahkan yang kelompok 1, siapa tuh kelompoknya tadi? Nomor 4. Tadi laki-lakinya udah. Oh iya, ada yang izin beberapa ya, udah mau sholat ya. Sayang sekali ya. Iya deh, Zahra coba ditampilkan kelompok 4. Kelompok 4 hasilnya yang nomor 4 itu Nggak bisa, Bu. Nggak bisa ya Zahra ya. Siapa yang bisa ya? Apa yang terjadi dengan gadgetnya? Nanti Ibu tolong ya. Supaya besok-besok tidak terjadi lagi. Davina deh, Davina. Siapa yang bisa deh nomor 4 ini nih? Akaila ada. Akaila ada ya. Akaila boleh deh. Akaila bisa nggak Akaila? Nggak bisa share screen-nya, Bu. Coba tanya, Bu. Apa? Apa yang terjadi pada HP kalian? Iya, silakan. Siapa tadi? Iya. Ya, silakan sayang. Iya, tema Safia. Iya, kita lihat nomor 4 ya, tema ya. Ini kenapa Ibu tadi bilang aduh, tapi dah kepelet ke ini ya. Kepelet apa? Mau sholat ya. Ini anak laki-laki nih biasanya nih. Kenapa Ibu bilang anak laki-laki nih? Nomor 4, coba lihat. Apa itu nomor 4? Silakan kelompok 4. Apa itu gambar nomor 4 itu? Apa nama penyakit atau kelainannya? Silakan, Nak. Apa namanya? Fraktura ya, Bu. Fraktura, iya, fraktura atau patah tulang. Tadi kenapa Ibu tanya, mana sih anak laki-lakinya? Anak laki-lakinya rupanya pergi sholat Jumat. Ya, udah izin juga sih sama Ibu ya, beberapa ini. Iya, fraktura. Fraktura itu terjadi biasanya karena apa? Ini anak perempuan juga nih, biasanya pakai motor-motor kan? Pakai motor-motor. Biasanya terjadi karena apa ini fraktura ini? Nyeri banget. Apa, Nak? Kecelakaan bisa, Bu. Kecelakaan. Kecelakaan. Benar. Kecelakaan atau benturan keras. Benturan keras, ya kan? Ini makanya Ibu katakan tadi, anak laki-laki mana nih? Ibu bilang, karena biasanya fraktura ini anak laki-laki rentan banget terjadi pada mereka. Misalnya contohnya ya, mudah-mudahan nih tidak ada, Ibu yakin yang tergabung sekarang ini anak baik semua. Tawuran. Dulu agak sering ya terjadi tawuran, tapi alhamdulillah sekarang udah kurang. Apa karena pandemi ya jadi kurang, tapi nggak ada. Yang Ibu tahu selama Ibu mengajar belum ada tawuran yang benar-benar besar, itu nggak ada. Tapi kalau kita lihat fraktura itu karena benturan yang keras. Karena yang benturan yang keras, maka tulang itu menjadi patah. Nah, kalau patah, apa masih bisa diperbaiki? Coba lihat, apakah ada penanggulangan dari fraktura ini? Silakan. Bacakan apa sih pengobatannya, pencegahannya? Ya, kelompok 4. Menjaga diri. Iya, Nak, Rianti. Boleh. Menjaga diri agar tidak terkena kecelakaan. Nah, menjaga diri ya. Jangan melakukan gerak yang mendadak dan membuat kamu harus menahan berat tubuh kamu pada suatu tulang. Misalnya nih, kita jatuh nih. Jatuh, kemudian tiba-tiba tangan kita mau nahan berat tubuh. Kalau tulang kita rapuh, ini mudah patah ini ketika kita menahan tubuh kita. Atau misalnya di jalan kamu naik motor jatuh, kemudian terlindas, wah, bisa patah tulang. Enggak semua ya, tidak semua pengobatan itu bisa mengembalikan bentuk tulang ke semula.
Tapi ada juga yang tidak mengembalikan ke bentuk semula, jadi tetap aja kelihatannya cacat. Jadi Ibu ingatkan sekali lagi kepada kalian semuanya, SMP masih sedang menggebu-gebunya jiwa muda, Ibu minta yang jagoan itu ya, yang jagoan itu nak, bukan orang yang bisa menindas orang lain atau membuli orang lain ya. Jagoan itu berarti superhero. Superhero itu tujuannya untuk membantu orang lain, itulah yang namanya jagoan. Kalau jadi preman, membuli orang, kemudian tawuran, itu namanya bukan jagoan. Ya, sekali lagi Bu katakan sama kamu semuanya, kita pintar pun pintar itu karena apa? Sudah diberikan oleh Tuhan kan. Otak kita ini bisa berpikir lebih baik daripada teman. Teman belajar sekali nggak dapat, kita belajar sekali dapat. Teman harus berkali-kali belajar baru dapat, baru ngerti. Sebenarnya itu anugerah dari Tuhan, jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan di dalam hidup kita ya, termasuk pintar, hebat, berprestasi, semuanya itu berkah dari Tuhan dan doa orang tua kalian di rumah. Jadi Ibu harap semuanya benar-benar hindari ya patah tulang ini. Salah satunya juga kalian juga harus tetap menjaga kekuatan tulang kalian dari makanan ya. Masih dalam masa pertumbuhan, masih boleh makan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya dan sebergizi mungkin. Ya, Nazwa, suka makan apa Nazwa? Suka makan apa Nazwa? Ada makanan kesukaan nggak? Ya, perhatikan ya, makanan kesukaan kalian itu benar-benar bergizi nggak? Oke, sekarang kelompok berikutnya. Kelompok 1 tadi belum jadi kan? Kita lihat yang nomor kelainan di nomor, ini agak mirip ya, 567 deh. Itu hampir sama gitu. Tapi kita lihat siapa sih yang biasanya mengalami hal ini gitu. Kalau kifosis itu biasanya yang mengalami itu siapa? Lordosis itu siapa? Silakan kelompok 1. Kelompok 1. Iya, Nazwa. Oke, Nazwa. Coba lihat ya 5678. Kalau kita lihat dulu bentuk dari tulangnya ini. 567, iya. 567. Iya. Ini kan berbeda ya arah bengkoknya. Semuanya boleh buka ini, boleh buka mic ya. Nah, kalau yang nomor 5 itu apa nama penyakitnya? Apa nama kelainannya? Lordosis. Ke depan kan? Ke depan ini apa namanya? Membeloknya ke belakang. Cuman arahnya ke depan kayak ibu hamil, tahu nggak ibu hamil? Nah, rata-rata ibu hamil itu kan lebih menarik badannya ke belakang kan, supaya menyeimbangkan tubuh. Walaupun ini sementara ya, sebenarnya lordosis juga sih sebenarnya bentuknya itu. Walaupun cuma sementara, setelah melahirkan dia normal lagi gitu. Kalau ini ada dulu ya pengalaman ibu, teman ibu ada dulu nih yang lordosis. Emang ya jadi susah berjalannya orang-orang yang lordosis, kifosis, kemudian skoliosis, itu pasti fungsi tubuh atau kecepatan gerak mereka itu berkurang karena fungsi strukturnya juga berbeda gitu. Nah, skoliosis juga seperti itu. Jadi usahakan, apa sih yang harus kalian lakukan untuk menghindari penyakit ini, kelainan ini? Ya, Nazwa biasanya gimana nih? Kalau misalnya duduk, Nazwa biasanya bagaimana, Nazwa? Apakah membungkuk? Sering membungkuk nggak? Coba diingat-ingat sekarang, saya sering membungkuk nggak ya? Sering membungkuk nggak, Nazwa? Sering? Karena sih, karena kalau kebungkuk itu suka tegak. Akhir-akhir ini enggak lagi ya Nazwa ya, karena nggak ke sekolah jadinya ketemu meja
Malahan sekarang tiduran Bu ngerjain tugasnya. Iya. Tapi yang paling penting adalah semua ini yang nomor 567 itu bisa juga karena kecelakaan, bisa juga. Ada yang misalnya dari kecil itu misalnya jatuh, kemudian tiba-tiba ketika tumbuh orang tuanya baru sadar, wah ternyata anak saya tulangnya tidak normal. Tuh ada yang seperti itu ya. Nah, ada juga karena kebiasaan duduk kamu dari kecil terbiasa bungkuk. Dari jalan aja tuh udah kelihatan. Nah, coba kalau misalnya nanti kamu jalan, ketika kamu nggak sadar kamu bungkuk, naikkan lagi dada kamu supaya tidak bungkuk. Nah, bungkuk ini juga biasanya orang-orang yang tinggi, ukuran badannya tinggi juga mengalami. Kenapa sih sebenarnya? Nanti boleh ya di GCR Ibu pertanyakan, kemudian kalian cari jawabannya kenapa orang yang tinggi itu rata-rata cenderung bungkuk. Ada nggak yang mengamati misalnya saudaranya yang tinggi? Buka mikrofonnya, ada nggak? Nggak ada. Keluarganya yang tinggi di atas 175, siapa sih yang keluarganya di atas 175 tingginya di sini? Saya, Bu. Siapa? Si Adinda. Kakaknya yang di atas 175 tingginya. Saya, Bu. Saya sendiri, Bu. Enggak sih. Aduh, bagus ya Adinda Saya pertumbuhannya 175. Masih SMP 175 Adinda. Saya Bu, saya 170 Bu. Siapa? Si Altaf. Saya 170 Bu. 170 ya, menuju 165, Aduh, Bu. kalau ketemu kalian berarti Bu di sakit lah Bu lihat kalian ya berarti ya. Kalau Ibu cuma 155 ya Allah. Nah, itu hati-hati ya yang bagi yang tinggi tubuhnya itu pertahankan postur tubuh kalian ya ketika berjalan. Ketika Ya, Bu. Karena itu benar-benar bisa kebiasaan akhirnya benar-benar bungkuk. Itu kejadian sendiri sama abang ibu. Udah kelihatan tuh kalau jalan tuh bungkuk. Padahal susah kita bilangin jangan membungkuk karena kebiasaan ya udah jadinya bungkuk. Adek ibu juga sekarang kayaknya udah mulai berubah posisinya, tapi alhamdulillah Bu Deda kemarin waktu kuliah ya. Tapi sekarang udah mulai tegak lagi Bu lihat. Mungkin karena lagi hamil atau gimana nggak tahu juga ya Benih. Tapi tegak lagi Bu lihat, nggak membungkuk lagi. Jadi karena kebiasaan kalian misalnya pakai tas nih, tas terlalu berat. Karena tas terlalu berat, jalan kalian agak membungkuk. Atau kalau sebenarnya tas terlalu berat, malahan tertarik badan kalian ke belakang nih. Itu hati-hati juga. Iya, ke belakangnya. Tuh hati-hati juga loh nak. Itu mengganggu pertumbuhan juga kalau misalnya kalian terlalu banyak. Ini karena kita belum sekolah ya, tapi kalau misalnya kita lagi sekolah nih kalian bawa beban berat, wah bahaya. Ya, silakan pada anak laki-laki kalau misalnya mau lockout aja dulu. Silakan sholat, ini juga mau selesai. Terima kasih ya sudah bergabung tadi anak laki-laki. Nah, tadi udah ada Nazwa ya. Jadi menurut kalian apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita kali ini? Coba lihat lagi ya, sebentar ya, sebentar Ibu bagikan dulu slide PowerPoint sebentar. Mudah-mudahan bisa ya, tadi nggak bisa. Bisa di stop share screen-nya. Silakan anak laki-laki ya, sholat. Nazwa, maaf ya Ibu, mau men-share screen Ibu. Iya, silakan Nazwa. Iya, udah bisa? Udah kelihatan belum? Belum. Tadi Ibu bagikan ini pertanyaan ini. Sebentar ya Ibu tanyakan. Ini coba perhatikan gambar ini. Nah, ini namanya arteri.
artritis. Aku belum kelihatan. Belum ada Bu. Belum kelihatan ya, Nak ya? Iya, Bu. Bentar. Hari ini benar-benar nggak bersahabat ya ininya. Bentar. Oke, udah kelihatan belum? Sudah, tapi gambarnya belum, Bu. Nggak ada gambarnya Bu. Gak ada gambarnya? Iya, Bu. Maksudnya sudah kelihatan saskia, Bu, cuma belum ada gambar pelajarannya. Iya Bu, sama. Sebentar ya, Ibu coba kembali. Udah ada Bu di layar saya. Sebentar, Ibu coba kembali. Udah belum? Belum, Bu. Hah? Udah? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh iya. Error ya? Aduh. Apa yang error? Astagfirullah. Berarti sama. Ada yang error. Ada yang error. Kita coba kembali. Iya, error ternyata, Nak. Maaf ya. Error. Enggak. Bentar. Ibu lihat dulu apa masalahnya. Sudah? Muncul nggak? Belum ada Bu. Belum ada juga, Bu. Iya. Oke deh, Ibu bacakan aja ya. Ada yang harus kalian jawab nih. Ibu bacakan saja. Sekarang coba perhatikan tubuh kalian. Sekarang kita cobakan ya di tubuh kalian. Perhatikan lengan kanan dan kiri kalian. Lengan atas ini, kiri dan kanan. Ada yang berbeda nggak ukuran otot kalian di kiri dan kanan? Otot ini, otot lengan atas. Sekarang udah kelihatan ya? Iya Bu, udah. Oh, udah. Ya udah deh, kita lanjut ke sini ya. Perhatikan lengan atas kalian ya, lengan bagian atas kalian yang kiri dan kanan tubuh kalian. Sudah belum? Sudah diperhatikan belum? Sudah Bu. Sudah. Ini yang laki-laki udah Ibu ini izinkan untuk keluar biar sholat. Saya tidak sholat jam Bu karena di masjid saya sedang tutup Bu. Oh ya Allah. Jadinya saya bisa mengikuti sampai akhir Bu. Iya, siap deh. Tapi nanti sholat ya, Nak ya. Emang iya sih. Iya Bu. Iya PPKM ya, ya di masjid Ibu juga palingan cuman azan terus nggak boleh ada yang ngumpul. Tapi ya nggak apa-apa ya, karena keadaannya. Nah, coba perhatikan semuanya ya. Perhatikanlah lengan bagian atas kanan, bagian atas kalian. Ada yang kanan dan kiri kan? Lengan kalian itu kan ada yang kanan dan kiri. Kemudian bagian lengan itu kan ada. Kalian coba periksa deh kepadatan ototnya sama atau enggak sih? Sama enggak? Sebelah kiri kayak Siapa yang dapetin sama? Siapa yang dapetin enggak? Coba tunjuk tangan dulu yang sama. Sama ukuran ototnya. Padatnya gitu. Nanti bisa kalian cobakan sendiri nanti di rumah ya. Kalau sekarang belum bisa. Bisa? Sama enggak? Siapa yang dapat sama tunjuk tangan? Tunjuk tangan. Diva sama. Diva sama kiri kanan Bu. Lengan saya ukurannya mah sama aja Bu gitu ya. Kemudian ada lagi yang lain? M Altaf sama. Oh, Akaila sama. Sama aja semuanya. Sama. Oh iya. Berarti yang tidak tunjuk tangan tidak sama ya? sebelah kiri lebih besar. Yang mana yang lebih besar? Sebelah kiri. Sebelah kiri lebih Kanan besar. Bu, kanan.
Kanan. Siapa yang kanan? Stop sharing ya. Saya. Siapa yang kanan? Tunjuk tangan yang kanan. Yang kanan lebih besar. Oke, kelihatan nih Rina. Yang mana nih yang kanan lebih besar? Rian, Dinda, Nindi, Zahra, Naila. Wah, kanan lebih besar. Menurut kalian itu kelainan nggak? Menurut kalian itu kelainan nggak? Cemas nih Bu. Kelainan nggak? Saya bingung. Enggak. Kayaknya enggak deh, Bu. Enggak. Kenapa? Kenapa nggak disebut kelainan? Karena tangan kanan lebih banyak beraktivitas, Bu, buat beraktivitas. Betul, itu dia. Jadi ada kebiasaan tubuh kita tapi tidak menyebabkan kelainan. Nah, itu misalnya kamu jangan takut ya, Bu, aku nggak mau nyuci lagi. Lengan kanan aku membesar. Aku mau tetap langsing dan singset, Bu. Jangan takut ya. Ada beberapa memang aktivitas tubuh kita itu yang tidak menyebabkan kelainan sebenarnya ya. Cuman karena sering kita pakai saja, maka lebih terlatih ototnya dan padat di bagian kanan ya. Tetap ya, jangan nanti mamanya minta tolong kalian, aduh mama aku nggak mau nanti jadi apa, barbel wanita yang biasa angkat berat, jadi atlet aku nggak mau mah, jangan ya. Jadi ada memang kebiasaan tubuh kita yang memang sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi nanti ke fungsi tubuh ya, hanya karena sering digunakan saja. Nah, sekarang ada yang bisa memberikan simpulan tidak? Kesimpulan nih dari semua penyakit itu apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan untuk pencegahan dan pengobatan gitu? Ya, Posisi duduk. ya Adin, posisi duduknya gimana Adin? Diganti, jangan terlalu membungkuk. Iya benar, jaga posisi tubuh kita untuk selalu tegap ya, itu yang pertama. Untuk penyakit-penyakit yang lainnya apalagi yang kedua? Itu hampir sama semua. Rajin berolahraga, Bu. Rajin berolahraga, jadi otot tubuh kita itu terlatih ya kekuatannya. Kemudian yang ketiga apalagi? Konsumsi kalsium. Mengkonsumsi kalsium. Iya, usahakan dari yang alami ya, bahan-bahan alami. Nah, itulah yang bisa kita simpulkan bahwa ada penyakit yang terjadi pada otot. Tadi udah ada belum yang otot? Ada ya. Ada otot, ada tulang, ada pada sendi, ada artritis namanya. Tadi kalian lihat di nomor 4 belum sempat kita bahas tadi tuh, bahwa ada sendi kalau misalnya terlalu setelah tua nanti sendi, cairan sinovial istilahnya ya, ini cairan bakalan hilang dan itu menyebabkan ngilu ketika bergesekan. Jadi makanya orang-orang tua itu mau berdiri sakit, mau duduk sakit ya, karena cairan sendinya udah berkurang. Jadi ada penyakit-penyakit tertentu ya, atrofi, pembesaran massa otot yang berlebihan, itu juga kelainan. Nah, kemudian Ibu tanyakan, sudahkah tercapai tujuan kita pada hari ini? Tadi sudah Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sudah ya. Sudahkah kalian bisa membuat tabel, mencari informasi kemudian menampilkannya dalam tabel? Sudah bisakah? Sudah. Nah, sudah tahukah kalian ada penyakit yang terjadi karena kebiasaan makanan ataupun karena umur? Sudah. Berarti sudah ada bertambah pengetahuannya. Nanti di setelah ini ya, Ibu tunggu kalian kerjakan kuis. Hari ini harus selesai ya. Kerjakan kuis yang ada di GCR. Silakan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Salam sehat selalu ya, jaga kesehatan kalian dan tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kalian semua bisa kumpul di sini tuh karena izin dari Allah Subhanahu wa taala ya, masih bisa kumpul karena ada beberapa orang tadi, Bu, kok hari ini ada yang juga baru bergabung ya, mungkin baru dapat
sinyal baru bisa kumpul lagi. Nggak tahu kenapa nih hari ini, tapi ya alhamdulillah masih sehat. Itu yang paling penting kita syukuri, masih sehat, tubuh kalian masih normal, jalan kalian masih normal. Dan jangan lupa berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang tua kalian di rumah karena sudah memberikan kalian makanan yang sehat untuk menjaga kesehatan di rumah. Silakan kita akhiri dengan doa ya. Altaf kembali mungkin ya, Altaf boleh deh coba dibimbing teman-teman. Baik Bu. Iya siap, silakan. Mari teman-teman kita mengakhiri pelajaran ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Terima kasih anak-anak, selamat berjumpa kembali. Jangan lupa kuisnya. Sehat selalu, bye bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Anak-anak. Terima kasih Bu. Sama-sama Alta, sama-sama semuanya. Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, izin keluar ya. Iya, silakan sayang. Silakan Adinda, Nur Cahya. Aduh, sampai lupa. Nur Cahya. Nur Cahya udah nak. Maaf ya. Iya. Gimana Bu Dila? Nggak tahu hari ini kenapa ya. Kenapa? Padahal hari kedua lancar, dengan tenangnya lancar Bu. Ini nggak tahu kenapa hari ini. Aduh ya Allah. Kenapa coba? Apa karena saya pakai ini ya Bu ya, latar belakang. Kemarin-kemarin saya nggak pakai latar belakang sih Bu, tapi apa namanya itu, pencahayaan jadi lebih bagus Bu. Kemarin-kemarin kan saya lihat video saya, ya Allah ini gimana, maksudnya tuh gambarnya itu nggak cerah gitu Bu. Saya lihat teman-teman cerah. Pada buram ya? Pada buram, makanya saya ganti. Mungkin label juga mempengaruhi. Dalam hati seperti itu, udah saya tambah juga lampu. Tapi di malahan hari ini ininya sinyalnya anak-anak juga ada beberapa yang nggak bisa muncul tadi Bu. Ada yang baru muncul malahan di pas sinkron kedua karena yang pertama nggak bisa kayak gitu. Iya, ya salah itu kalau faktor jaringan. Berarti nanti harus bisa mengantisipasi ya, misalnya ada hal-hal yang memang mau kita tunjukin. Kayak tadi aja kan PowerPoint misalnya sudah disiapkan, ternyata tidak bisa tayangkan, berarti harus terantisipasi itu dikirim juga di GCR sehingga nanti anak bisa buka sendiri begitu. Atau dari PowerPoint itu sudah di PDF kan, jadi sudah dikirim. Nah, ini kalau gitu kalian lihat ya filenya, coba lihat slide sekian. Jadi kita kalaupun ini nanti minta anak ada yang bisa menampilkan tidak gitu. Jadi itu akan terantisipasi. Ya, ini juga untuk Bu, kedepannya. Iya, LKPD padahal saya sudah buat semua yang ngelihat itu bisa jadi editor. Kemarin udah saya siap-siap dalam ya, udah dengan persiapan yang matang hari ini. Tapi pas anak-anak mengakses, ya Allah, rupanya anak-anak nggak bisa ngakses. Aduh, ya Allah. Ya itu posisinya kalau kayak gitu dia kan